Assalamualaikum Bu Nabela. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma ada sedikit masalah nih yang menjadi pikiran saya. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga, Pak. Gimana, Pak? Maaf Bu, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Karena ada yang Kebetulan ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang sedikit masalah yang mengganggu saya. oh, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kegiatan, jadi tidak mengganggu lah, Pak. Kira-kira gitu. Terus tadi kata Bapak ada yang mengganggu pikiran Bapak. Kira-kira kalau boleh tahu ini apa yang mengganggu pikiran Bapak gitu, Pak? Iya nih, sebelumnya terima kasih Bu sudah ada waktunya. Saya ingin berbagi sih sebenarnya dengan Ibu soal permasalahan yang saya temukan di kelas saat belajar sehingga nantinya saya berharap bisa mendapat solusi yang tepat untuk masalah yang saya temukan itu. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan yang Bapak hadapi di kelas itu apa ya, Pak? Salah satu permasalahan yang saya temukan Bu Nabela itu Mhm. saat pelajaran berlangsung di kelas Bu. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa yang Bapak hadapi ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu berlangsung? Eh, di kelas saya ada beberapa siswa saat belajar materi tentang Al-Quran hadis itu Mhm. belum bisa, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sementara dalam materi tersebut, kemampuan membaca Al-Quran itu sangat penting bagi siswa. Tentunya dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran itu. Oh, jadi, berarti permasalahan yang Bapak hadapi itu tentang permasalahan siswa Bapak yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, kalau begitu, apakah Bapak tahu kira-kira apa penyebab mereka yang belum bisa baca Al-Quran gitu, Pak, kira-kira? Dari beberapa siswa yang Mhm. saya temui, ini ada beberapa faktor, Bu. Sebab mereka tidak dapat membaca Al-Quran. Di antaranya dari pengakuan mereka bahwa mereka belum pernah belajar membaca Al-Quran. Dan ada juga yang sudah lama tidak membaca Al-Quran sehingga mereka lupa cara bagaimana untuk membaca Al-Quran. Nah, dari faktor penyebab yang Bapak sebutkan tadi berarti ada yang memang belum pernah belajar baca Quran, ada yang juga, sudah lama tidak baca Al-Quran. Kira-kira seberapa besar sih, Pak, harapan Bapak, agar siswa tersebut nanti ke depannya bisa baca Al-Quran gitu, Pak? Harapan saya terhadap siswa. Halo Bu. Ya, Oh, gimana, Pak? Ganggu salah. Tadi sampai mana tadi ya? Saya Bapak sudah itu. ngomong belum tadi harapan tadi? Harapannya kayaknya belum disebutin tadi, Pak, harapan Bapak. Harapan ya. Ya. Dari harapan saya Bu, sebenarnya saya Iya. berharap kepada siswa-siswa saya setidaknya mereka mampu membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya sehingga membantu mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk materi Al-Quran hadis ini. Nah, baik Pak. Tadi kata Bapak kan punya harapan siswa Bapak nanti bisa mengaji lancar sesuai sama hukum tajwidnya. Nah, setelah Bapak tadi mengetahui bahwa siswa Bapak tadi belum lancar, terus harapan-harapan Bapak, sehingga berikutnya apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi itu agar harapan Bapak tadi tercapai? Ada beberapa langkah sih Bu. Mungkin Hmm. yang pertama, saya akan mencoba berkomunikasi dulu dengan orang tua siswa dan menyarankan kepada orang tua siswa untuk mengarahkan anaknya untuk belajar mengaji di rumah.
maupun di tempat mengaji yang tersedia di sekitar lingkungan rumahnya. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba meminta bantuan rekan sejawat untuk bersama saya menyediakan waktu untuk membimbing siswa yang belum bisa mengaji, Bu. Baiklah. Itu menurut saya adalah rencana yang sangat bagus ya Pak, karena dengan keterlibatan orang tua dalam membimbing anak itu akan sangat bagus nanti perkembangannya, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berikutnya seperti apa kira-kira bimbingan yang akan Bapak lakukan untuk siswa yang belum bisa mengaji ini, Pak? Kalau bimbingan khususnya yang kami lakukan di sekolah, saya akan mencoba membuat jadwal di luar jam belajar untuk siswa belajar membaca Al-Quran, seperti saat jam istirahat atau setelah jam pulang sekolah, Bu. Baiklah, berarti nanti Bapak dan rekan-rekan Bapak lainnya akan membuat jadwal untuk melakukan bimbingan gitu Pak ya. Terus kemudian komitmen apa yang Bapak berikan untuk menyelesaikan masalah ini berikutnya? Tentunya saya akan melaksanakannya secara konsisten, Bu, terus menerus dan sampai terlihat hasilnya nanti. Berharap apa yang kami lakukan itu mendapatkan hasil yang baik tentunya. Ya, Bapak akan melakukan dengan konsisten. Nah, di dalam tahapan ini, dalam proses pencapaian Bapak ini nanti, siapa saja yang nanti terlibat ataupun yang bisa membantu Bapak agar komitmen Bapak tadi tetap terjaga dan berjalan gitu, Pak? Baik, dalam hal ini tentunya ada beberapa yang berperan. Salah satunya itu kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan yang mendukung program ini tentunya dengan kebijakan-kebijakannya selaku pemimpin kepala sekolah. Kemudian orang tua tentunya yang bisa diajak untuk bekerja sama saat siswa berada di rumah. Serta rekan sejawat di sekolah untuk membantu membimbing siswa saat jam istirahat atau jam pulang sekolah. Oke, menurut saya itu sudah rancangan Bapak tadi itu sudah bagus sekali ya Pak ya. Tentu saja dengan komunikasi dengan orang tua, tadi dengan bantuan rekan sejawat, tentu kolaborasi-kolaborasi tadi sangat membantu untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan tadi. Gitu. Nah, setelah kita berbincang-bincang seperti ini, Pak ya. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah meluapkan kegelisahan Bapak terhadap pembelajaran di kelas? Bagaimana, Pak? Sebenarnya di luar dugaan sih, Bu. Alhamdulillah setelah kita berbicara, berbagi dari saya, kemudian ada beberapa saran juga dari Ibu, tentunya saya sangat alhamdulillah bersyukur. Saya merasa bisa lega sekarang, bisa berbagi permasalahan, apalagi bisa menemukan solusi untuk masalah yang saya temukan di kelas ini, Bu. Iya, luar biasa sekali, Pak. Saya pun juga merasa senang jika Bapak merasa terbantu. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa melaksanakan rencana-rencana yang Bapak susun tadi dengan konsisten dan tujuan Bapak juga bisa tercapai. Iya, Bu, saya akan terus bersemangat untuk membimbing siswa-siswi saya untuk belajar mengaji dan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Iya, tetap semangat terus, Pak. Kira-kira masih ada lagi nggak Pak yang mau dibicarakan selain permasalahan yang tadi? Sepertinya untuk hari ini sudah cukup, Bu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya menemukan solusi yang tepat. Mohon maaf Ibu, sekali lagi sudah mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah kalau misalnya saya bisa membantu sedikit mengurangi kegelisahan Bapak.
Baiklah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Pak ya. Nanti Bapak bisa kasih tahu saya kalau misalnya tujuan Bapak tadi sudah tercapai, saya akan sangat senang mendengar kabar itu. Sekarang saya mohon undur diri dulu ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taprihin. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu Nabila. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu, semangat terus. Bagaimana dengan Bu Nabila? Saya juga alhamdulillah sehat Pak. Tapi ini ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya, yang sedikit membuat saya merasa khawatir gitu Pak. Kira-kira Bapak, saya ini pengen sharing gitu Pak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Alhamdulillah Bu Nabila, kebetulan saya hari ini ada waktu. Dan juga kebetulan waktu saya longgar nih, sedang tidak ada kegiatan. Jadi Ibu, kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Ibu bicarakan? Oke, sebelumnya terima kasih sekali Pak atas kesediaannya. Di sini saya itu pengen sharing tentang sedikit masalah di kelas saya gitu. Mudah-mudahan nanti setelah sharing dengan Bapak saya dapat penguatan ataupun solusi dari permasalahan saya tadi. Jadi gini Pak, ini langsung aja Pak ya, saya cerita Boleh? permasalahan saya. Nah, di kelas saya itu ada salah satu siswa saya itu yang jarang masuk kelas gitu Pak, sehingga membuat saya merasa khawatir karena ketidakhadirannya itu berdampak ke nilai-nilainya di pelajaran gitu Pak. Oh, baik. Begini, Ibu. Jadi, masalah seperti ini kan sudah Ibu temukan. Hmm. Berarti di sini ada permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu seorang siswa yang sering tidak masuk sekolah, Iya. yang berdampak tentunya pada nilai-nilainya. Betul seperti itu, Bu? Iya, betul sekali Pak. Seperti itu. Berarti sharing kita kali ini adalah menemukan solusi dari keluh kesah Ibu terkait siswa yang sering tidak sekolah tadi. Bagaimana sih caranya agar siswa tersebut bisa rajin dan mengejar ketertinggalannya dari teman yang lain? Nah, sekarang menurut Ibu, siswa tadi kalau kita beri poin atau skala, siswa tersebut akan Ibu beri nilai berapa? Iya, betul sekali Pak. Jadi saya itu berharap sekali pada salah satu siswa saya ini agar bisa mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya yang lain. Nah, kalau untuk kita membicarakan poin atau skala, mungkin saya akan memberikan nilai 6 untuk siswa saya ini. Karena sebenarnya di dalam kelas pun dia bukan siswa yang pembangkang begitu Pak. Dia itu salah satu siswa yang baik, nggak usil. Hanya saja masalahnya itu uh, ketidakhadiran dia di sekolah. Seperti itu Pak. Baik, Ibu. Berarti anak tersebut jika diberi poin maka nilainya adalah 6. Yang mana mungkin teman-temannya memiliki poin 8 sampai 9. Kira-kira Ibu ingin menaikkan nilai anak tersebut ke angka berapa? Mungkin kalau kita ingin meningkatkan nilai anak tersebut, mungkin dia, saya berharapnya gitu ya Pak ya, dia bisa sejajar dengan teman-temannya lain, minimal poin 8 lah Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita mau ngejar target gitu Pak ya, kayaknya nggak mungkin kalau harus ngebut. Jadi mungkin kita bertahap, terutama mencari dulu faktor penyebab dia ini kenapa bisa tidak sering tidak masuk sekolah seperti itu. Baik, Ibu.
Tentunya dalam meningkatkan skala nilai yang Ibu inginkan tadi pasti membutuhkan aksi atau rencana yang Ibu pikirkan. Kira-kira sudah terbayangkah rencana apa saja yang Ibu pikirkan atau Ibu rancang untuk meningkatkan skala nilai anak tersebut? Oke, Kak. Sebenarnya kalau dari kemarin-kemarin itu sudah, karena ini seperti sudah berulang Pak ya, ini yang kedua kalinya. Kemarin itu sudah pernah saya coba, namun sepertinya ini Pak, belum maksimal mungkin ya Pak ya. Jadi dia berulang. Nah, mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan menanyakan terlebih dahulu sama wali kelasnya yang tahun kemarin di kelas 4, bagaimana sih anak ini ketika dulu di kelas 4, apakah dia sama seperti di kelas saya ini atau berbeda. Dan yang kedua yaitu saya akan mungkin menghubungi orang tuanya, meminta orang tuanya untuk bertemu, untuk membicarakan permasalahan ini, apakah ada faktor penyebab dari rumah begitu Pak. Dan ketiga, tentunya sama anak itu sendiri, saya akan lebih melakukan pendekatan lagi, siapa tahu dia bisa lebih terbuka terhadap saya, mungkin apa ada masalah dengan temannya mungkin. Nah, dan yang keempat mungkin itu untuk diri saya sendiri gitu Pak. Saya akan introspeksi untuk diri saya sendiri, apakah saya sudah benar-benar menaruh perhatian untuk siswa yang saya yang spesial ini. Kalau misalnya sudah, saya akan berusaha untuk lebih sabar lagi, lebih melakukan pendekatan lagi terhadap siswa tersebut, tuh Pak. Baik Ibu, dari yang Ibu Nabila jelaskan tadi, kurang lebih ada 4 langkah yang mungkin nanti bisa Ibu Nabila lakukan. Yang pertama itu Ibu Nabila meminta pendapat atau bisa berkolaborasi dengan wali kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua, Ibu Nabila akan mencoba untuk menghubungi orang tua dari anak tersebut agar bisa berbicara dari hati ke hati. Yang ketiga, Ibu Nabila bisa melakukan pendekatan kembali kepada siswa itu sendiri. Dan yang keempat, tentunya Ibu Nabila akan berusaha memanajemen diri sendiri atau introspeksi Ibu Nabila sendiri supaya bisa lebih maksimal membimbing anak-anak. Itu sangat Iya. luar biasa Ibu Nabila, sangat-sangat luar biasa. Sekarang, menurut Ibu Nabila, kapan rencana itu akan Ibu Nabila laksanakan? Nah, karena ini kayaknya kita juga sudah mau akhir semester gitu Pak ya, mungkin ya rencana itu akan saya laksanakan sesegera mungkin. Kalau misalnya besok saya bisa langsung ketemu sama wali kelasnya terdahulu, bisa juga langsung sambil menelpon orang tuanya, yang pasti terlebih dahulu izin dulu sama kepala sekolah gitu Pak ya, dan menemui anak itu sendiri. Jadi mungkin sesegera mungkin besok mungkin bisa saya laksanakan langsung gitu Pak. Baik, berarti Ibu akan segera melaksanakan rencana yang Ibu buat. Kemudian, apa kira-kira komitmen Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya di sini komitmen saya adalah saya akan melaksanakan komitmen saya tadi yang sudah saya rancang tadi dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten sampai pada diri anak tersebut mengalami perubahan gitu Pak. Ada hasilnya dari apa yang saya laksanakan gitu Pak. Ya, kira-kira nih Ibu, siapa saja sih yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Nah, baik, kalau yang terlibat mungkin seperti yang sudah langkah-langkah saya sebutkan tadi Pak ya, mungkin orang-orang itu yang akan terlibat saya sendiri, anak itu juga, siswa yang bersangkutan, terus yang akan membantu saya mungkin guru yang rekan sejawat saya tadi, tempat saya berkonsultasi nanti, dan juga terutama orang tuanya yang mungkin juga bisa membantu saya memantau dari rumah, begitu Pak. Oke, saya sangat setuju sekali Ibu dengan komunikasi dan kerjasama yang baik
dengan pihak yang terlibat tentu akan melancarkan rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Baik Ibu Nabila, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dan menyampaikan keluh kesah Ibu tadi? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega sekarang Pak, nggak berasa mengganjal lagi karena saya sudah bisa sharing dengan Bapak tentunya dan mendapatkan pencerahan lah solusi bagaimana nanti akan saya laksanakan secepatnya gitu. Alhamdulillah, kalau seperti itu saya juga ikut senang jika Ibu merasa lega dan terbantu. Harapan saya Ibu Nabila bisa melaksanakan rencana hebat yang tadi sudah direncanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nabila. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan terus berusaha. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya menemukan solusi yang dari permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak Pak. Baik Ibu Nabila, sepertinya sudah cukup perbincangan kita pada kali ini. Senang bisa membantu Ibu Nabila. Kalau begitu, saya mohon diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Dan tetap semangat Ibu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.